Gimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah harus selalu dengan verbal? Subhanallah, Masya Allah dan seterusnya? Ya, verbal. Apakah harus ada yang lain? Banyak. Zikir itu bisa verbal. Zikir itu bisa pikiran. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita berprasangka yang baik tentang Allah, itu namanya kita berzikir. Karena arti zikir itu bisa menyebut, bisa mengingat. Bahkan orang yang beramal solih melakukan satu kebaikan karena Allah, itu juga termasuk berzikir. Bahkan dengan perasaan juga bisa berzikir. Gimana perasaan yang berzikir? Perasaan cinta kepada Allah itu zikir. Perasaan rindu kepada Allah itu zikir. Perasaan takut kepada Allah itu zikir. Perasaan kagum, takjub kepada kebesaran Allah itu zikir. Perasaan marah karena Allah, bukan kepada Allah. Marah karena Allah itu zikir. Benci karena Allah itu zikir. Malu itu zikir. Kalau perasaan kita itu diniatkan karena Allah, cuma niat, ringan banget, udah termasuk orang yang berzikir. Cuman nih niat, cuman ingat, udah masuk orang yang berzikir. Orang yang wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat, kapan kita ingat Allah? Banyak dalam setiap adegan kehidupan kita. Dan mengingat Allah itu tematik. Gak harus selalu mengingat Allah dalam arti Allah. Oh ya, saya ingat Allah. Enggak, itu kurang tematik, kaku. Ingat Allah itu tematik. Kalau misalnya kita lagi sabar, ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita lagi dalam masalah, kita ingat Allah, Allah Maha Penolong. Kalau kita dapat rezeki, ingat Allah, Allah Maha Baik. Kalau kita lagi sendiri, ingat Allah, Allah Maha Menemani. Kalau kita mentok dengan ujian kita ingat Allah, Allah Maha Memberi jalan keluar. Kalau kita merasa dikhianati, Allah Maha Menghargai. Kalau kita merasa kehilangan, Allah Maha Mengganti. Ingat Allah itu dalam tema-tema kehidupan kita yang banyak. Kalau kita bingung, Allah yang Maha Memberi bimbingan dan petunjuk. Kalau kita kekurangan, Allah yang Maha Memelihara. Ingat Allah, Allah kalau bahasa Allah apa? Lagi Allah terus, gimana sih? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya gitu deh pokoknya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Semudah itu mengingat Allah. Jadi nggak perlu ribet. Kita nggak perlu mention Allah pakai underscore terus lupa di depannya ntar ketukar sama yang fake. Nggak gitu kan ya? Itu mah sosial media. Kalau kita nggak tahu dan nggak hafal akunnya, apalagi nggak follow, nggak akan dimunculin kan pas kita ngetik gitu kan? Tersalah lagi. Udah capek-capek story ternyata salah dan nggak bisa diedit. Akhirnya hapus semua. Allah tuh nggak kayak gitu. Gampang. Ingat aja. Ketika kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita pengen Allah ingat kita, ingat Allah. Langsung saat itu juga Allah ingat kita. Langsung. Sehingga ketika Nabi dan Abu Bakar terkurung di dalam gua Thur, Abu Bakar sempat lupa, manusiawi. Gara-gara khawatir terhadap keselamatan Nabi, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah kita cuma berdua. Lupa, harusnya bertiga. Ya Rasulullah kita cuma berdua, ya Rasulullah kita cuma berdua. Musuh kita banyak, gimana ini? Nabi mengatakan, ma dhannuka bitsnain, Allahu thalithuhuma. Kenapa kamu pikir berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? Baru kalau udah ingat Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Udah gak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Ketika Nabi berprasangka Allah bersama kita, maka Allah persis seperti persangkanya bahwa Allah bersama mereka. Langsung Allah palingkan wajah musuh-musuhnya dari melihat ke bawah. Gak ngelihat ke bawah, ke semua arah dilihat kecuali ke bawah. Ngelihat ke atas, ada gak di tebing atas? Gak ada. Ngelihat ke depan, di balik bukit ada nggak? Nggak ada. Ngelihat ke kiri, di sebelah sana ada nggak? Nggak ada. Lihat ke kanan, di ujung sana ada nggak? Nggak ada. Di belakang, mungkin mereka udah lari, nggak ada. Semua arah dilihat, tapi ke bawah nggak. Kenapa? Allah yang mengarahkan pandangan mereka. Kenapa Allah arahkan pandangan mereka? Karena Allah terlibat dalam urusan itu. Kenapa Allah terlibat? Karena hambanya berprasangka Allah bersama kita. Ada riwayat mengatakan muncul laba-laba bikin sarang. Ada riwayat mengatakan muncul merpati bikin sarang di situ. Tetapi riwayat yang paling kuat, walaupun kita respect dengan semua pendapat ulama, tapi yang paling kuat di antara semua pendapat itu, memang Allah palingkan wajah mereka untuk tidak melihat ke bawah. Padahal kalau mereka ngelihat gini aja, nggak usah ngintip jauh-jauh.
Cuman gini doang, udah kelihatan tuh di bawah karena guanya bukan gua, lubang kecil. 2 orang duduk di situ sempit. Kalau mereka ngelihat ke bawah kayak gini, gua tahu nih, ini kaki siapa nih? Ketahuan, kelihatan. Kenapa sih nggak ngelihat ke bawah? Padahal ngelihat ke bawah itu sesuatu yang paling mudah dan kita sering banget ngelihat ke bawah. Tapi di waktu itu benar-benar nggak kelihatan ke bawah. Semua ngelihat muter sampai mereka munyer, sampai mereka pusing. Tapi ke bawah enggak. Luar biasa ya. Berarti Allah bersama Nabi dan Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Allah bersama kita. Jadi saat kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita. Sehingga teman-teman, poin ketiga ini mudah-mudahan menjadi penyempurna dari booster kita, 1 hour booster, bukan 1 minute mungkin. Tentang amalan yang paling baik, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling disukai Allah, amalan yang paling berharga, yaitu zikrullahi ta'ala, menyebut nama Allah, mengingat Allah, berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa banyak zikir setiap harinya. Kalau lagi sedih, panggil Allah. Ya Allah, saya lagi sedih. Sebelum kita panggil, ya netizen. Panggil Allah dulu. Jangan panggil netizen. Karena dia tuh sok tahu, sok benar. Maha tahu, kalau mau bilang maha nggak boleh. Sok tahu, sok benar. Benar terus, nggak pernah salah, kita yang salah. Dan dia lebih tahu masalah kita daripada kita sendiri. Nah itu netizen. Makanya jangan ngomong ke netizen. Jangan ngomong ke grup dulu, teman-teman, geng, aku lagi ada masalah nih. Sebelum ke yang lain, bahkan sebelum ke pasangan halal kalau kita udah punya pasangan, sebelum kita ke orang tua, kalau kita masih punya orang tua, bilang, ya Allah, harus Allah dulu. Kenapa? Karena cuma Allah yang tahu jawabannya. Yang lain itu nggak tahu kalau Allah nggak ngasih tahu. Dia tuh nggak tahu, terbersit pun nggak di kepala dia kalau Allah nggak titip di kepala dia untuk kita. Jadi Allah dulu, ya Allah, saya lagi ada masalah. Ya Allah, hutang saya gede. Ya Allah, saya baru ditolak. Ya Allah, saya baru ditinggalin. Ya Allah, saya dimarahin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panggilan yang paling istimewa. Ya Allah, sebelum yang lainnya. Kita biasakan itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya Allah, ya Allah. Jadi kayak akrab gitu sama Allah. Mudah-mudahan dengan kita akrab, Allah juga sayang sama kita. Sehingga kalau kita lagi lemah, setan datang ngegodain kita untuk berbuat dosa, gak berkuasa, kita nolak hawa nafsu, Allah yang nyelamatin kita, bukan diri kita. Kenyataannya manusia itu dhaifa, lemah. Lalu datang setan ngegoda-godain kita kayak berat banget, gak mampu, Allah yang akan nolongin kita. Hampir tergelincir ke jurang neraka, Allah yang nyelamatin kita, narik kita. Hampir meninggalkan kewajiban, malas-malasan, Allah yang nguatin kita. Kalau Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan mulai malam ini kita menjadi orang yang dzakirunallaha katsiran wadzakirat. Orang yang mengingat Allah laki-laki dan perempuan dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga kita mendapatkan semua yang Allah dan Rasulullah janjikan lewat ayat dan hadis-hadisnya. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca dan mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita yang mungkin yang baru dapat musibah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibahnya, menyembuhkan sakitnya, mengampuni dosanya, merahmati arwahnya, dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar. Ala hadhihin niyah as-solihah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إليك أسلمنا
Allahumma ilaika aslamna, Allahumma ilaika aslamna, wa bika amanna, wa alaika tawakkalna, wa ilaika anabna. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Duhai Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang banyak mengingatmu ya Allah, menyebut namamu ya Allah, membasahi lisan kami dengan namamu ya Allah. Jika kami menangis, maka kami menyebut namamu ya Allah. Engkau sebaik-baik yang menyeka air mata hambamu ya Allah, karena engkau paling penyayang ya Allah, lebih penyayang dari seorang ibu kepada anak kesayangannya ya Allah. Allah, 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 ilaika aslamna. Duhai Allah, jangan biarkan lidah kami keluh dalam menyebut namamu ya Allah. Jangan biarkan lisan kami berat dalam menyebut namamu ya Allah. Karena sesungguhnya hamba-hambamu, ciptaanmu yang ada di langit dan di bumi, setiap harinya, pagi dan malam, semuanya berzikir kepadamu ya Allah. Engkau tidak butuh zikir kami ya Allah. Engkau tidak merasa rugi dengan kami tidak berzikir kepadamu ya Allah. Kemuliaanmu tidak bertambah dengan zikir kami ya Allah. Engkau tidak menjadi hina jika kami tidak berzikir ya Allah. Kami yang butuh kepadamu ya Allah. Kami lemah sedangkan engkau maha kuasa ya Allah. Kami kotor sedangkan engkau maha suci ya Allah. Kami bimbang sedangkan engkau yang memberi petunjuk ya Allah. Kami fakir dan engkau maha kaya ya Allah. Kami tidak berdaya, engkau maha kuasa ya Allah. Kami bodoh, engkau maha bijaksana ya Allah. Kami awam sedangkan engkau maha tahu ya Allah. Kami rendah sedangkan engkau maha tinggi ya Allah. Kami tidak punya apa-apa sedangkan engkau yang memiliki langit dan bumi ya Allah. Ya Allah. Duhai Allah, kami ingin belajar membiasakan lisan kami menyebut namamu. Bimbing kami ya Allah, agar lisan ini ringan menyebut namamu, agar lidah kami basah dengan namamu, agar kami tidak lagi perlu berpikir panjang untuk menyebut namamu, agar kami tidak merasa enggan dan sombong menyebut namamu, agar kami tidak merasa malas dan berat menyebut namamu. Bimbing kami agar lidah kami, lisan kami terbiasa menyebut namamu ya Allah. Bimbing kami agar pikiran kami terbiasa mengingat namamu ya Allah. Ketika kami senang kami mengingat engkau ya Allah. Ketika kami susah engkau yang pertama kami ingat ya Allah. Ketika kami hampir berputus asa kami selalu berharap dan tidak berputus asa karena engkau maha kuasa ya Allah. Ketika kami dalam keadaan lelah mengingatmu menguatkan kami ya Allah. Ketika kami dalam keadaan sedih mengingatmu menjadi hiburan bagi kami ya Allah.
Bantu kami untuk selalu mengingat-Mu. Jangan biarkan kami lupa kepada-Mu. Kami ingat semua nama-nama makhluk. Kami ingat semua teman-teman kami untuk kami minta tolong. Tetapi kami lupa meminta tolong kepada-Mu ya Allah. Allahumma ilaika aslamna. Allahumma wa bika amanna. Allahumma wa alaika tawakkalna. Allahumma ilaika anabna. Asaituka Rabbi, asaituka Rabbi, asaituka Rabbi, fa'amhaltani. Aku bermaksiat kepadamu ya Allah. Aku berbuat dosa kepadamu ya Allah. Aku berbuat ingkar kepadamu ya Allah. Aku durhaka kepadamu ya Allah. Sedangkan Engkau menangguhkan kami dari kemarahan-Mu. Ketika kami berbuat dosa kepadamu ya Allah, Engkau tidak marah kepada kami ya Allah. Engkau beri kami waktu bertaubat ya Allah. Engkau beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri ya Allah. Asaituka Rabbi fa'amhaltani. Asaituka Rabbi fa'amhaltani. Asaituka Rabbi fa'amhaltani. Maka ampunkan dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, siapakah lagi yang akan bisa mengampuni kami selain Engkau ya Allah. Seandainya Engkau tidak membuka pintu maaf-Mu kepada kami, siapa lagi yang bisa memaafkan kami setelah Engkau ya Allah. Jika Engkau tidak menyayangi kami ya Allah, maka kami tidak punya siapa-siapa lagi ya Allah. Engkau satu-satunya harapan kami ya Allah. Satu-satunya yang kami minta kebaikan dan rahmat ya Allah. Qasadnaka Rabbi, qasadnaka ya Allah, qasadnaka ya Rahman, ya Rabbal Alamin. Ilahi las tulil fidausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Duhai Allah, kami tidak layak ke surga-Mu, tetapi kami tak sanggup menerima azab di neraka-Mu. Maka terimalah taubat kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami
sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan mengampuni dosa-dosa besar. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa nabiyyina wa azimina Muhammad.